Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 13 ayat 20 dan 21 demikian. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, selain diumpamakan sebagai biji sesawi, kerajaan Allah juga diumpamakan sebagai ragi. Kalau biji sesawi menekankan perkembangan kerajaan Allah yang dimulai dari hal yang menurut pandangan dunia begitu kecil, menjadi sedemikian besar sehingga meliputi seluruh dunia dan menjadi tempat bernaung bagi orang-orang percaya di segala tempat dan zaman, ragi menekankan pengaruh kerajaan Allah yang mengubah hidup warganya dari dalam. Saudara, ragi jika dicampur dengan adonan roti, dalam jangka waktu tertentu akan membuat adonan roti itu mengembang, sehingga setelah dibakar bisa menjadi roti yang empuk. Seperti ragi yang bekerja secara diam-diam, tetapi pengaruhnya terhadap adonan roti itu luar biasa besar, demikian juga kerajaan Allah bisa mengubah hidup orang yang ada di dalamnya dengan cara yang tidak terlihat, tetapi menghasilkan perubahan yang luar biasa. Petrus, seorang nelayan, pada hari Pentakosta berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Seorang yang pernah penuh ketakutan dan pernah menyangkal Tuhan Yesus, menjadi martir yang dengan berani mati disalibkan, bahkan dengan kepala di bawah. Paulus, seorang teroris, penganiaya orang percaya, menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Matius, pemungut cukai, menjadi penulis Injil, dan lain sebagainya. Di sepanjang zaman, tidak sedikit penjahat besar yang diubahkan oleh kuasa kerajaan Allah menjadi saksi Kristus yang luar biasa, baik melalui perkataan mereka maupun perubahan hidup yang nyata. Selain itu, ragi juga menggambarkan sebuah proses yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Di sepanjang zaman, gedung gereja dan Alkitab dibakar, kebaktian dilarang, orang-orang percaya dianiaya, tetapi perluasan kerajaan Allah tidak pernah bisa dihentikan oleh semua itu. Hidup sebagai warga kerajaan Allah, sementara masih di dunia berdosa, memang tidak mudah, sebab prinsip keduanya berlawanan. Tetapi jika kita bertekun, akan tiba saatnya Tuhan memanggil kita, semua itu akan nampak tidak berarti. Sebab penggenapan kerajaan Allah secara sempurna jauh lebih mulia dari segalanya. Lagi pula, Paulus di dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, mengapa tidak segera mengambil keputusan? Amin.